Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, mungkin ada yang belum kenal, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Edison, ya Edison Dermawan. Ya. Saya hadir dengan istri saya yang tercinta, Virjoy Tanjung. Ya. Kami beribadah di Abalov Solideo BSD. Ya. Terima kasih untuk para pemimpin di sini yang sudah memberi kesempatan untuk saya boleh sharing. Ya, Ibu Rini, Pak Hindra, Bang Darwin. Baik, kita mau hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan mengenai Thanksgiving, ya. Nah, saat kita orang ya mendengar Thanksgiving, ya, khususnya orang-orang di Amerika, mereka akan selalu mengingat akan peristiwa the first Thanksgiving, ya, Thanksgiving pertama, ya, dan itu dirayakan selama 4 abad berturut-turut ya sampai sekarang, itu setiap Kamis keempat di bulan November. Berarti kalau bulan lalu jatuhnya kalau nggak salah tanggal 22 ya. Dan ini menandakan ya Thanksgiving itu menandakan mulainya liburan Natal. Nah, apa yang dikerjakan oleh di dalam perayaan tersebut? Yaitu mereka berkumpul bersama keluarga, mereka juga mengucap syukur akan segala yang Tuhan telah perbuat sepanjang tahun itu. Mereka merenungkan akan setiap kebaikan Tuhan dan mereka bersyukur di dalam perayaan Thanksgiving. Nah, sebelum kita mau mulai lebih lanjut, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, berkati jemaat di tempat ini, Tuhan yang beracara, Tuhan yang bertahta di tengah-tengah kami. Dan kami sehati, kami tolak usir segala kuasa gelap yang hendak ambil bagian di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami usir. Tuhan yang beracara, Tuhan yang utus malaikat-malaikat Tuhan untuk boleh berjaga-jaga atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya harus cerita ya sejarahnya ya. Nah, ini dimulai dari sebuah kapal namanya Mayflower. Ini replikanya ya, ada di museum di Amerika. Jadi kapalnya tidak terlalu besar ya. Mereka isinya adalah sekitar 102 orang yang sebagian besar adalah kaum Puritan ya, yaitu orang-orang yang ingin sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan di dalam kesalehan, di dalam kemurnian, namun mendapat tentangan di Inggris sana, ya. Dan perlu kita ketahui kaum Puritan ini nenek moyangnya orang-orang Pentakosta. Baru tahu ya. Puritan ini nenek moyangnya orang-orang Pentakosta, karena dari kaum Puritan ya lahir John Wesley. John Wesley ini disebut Bapak Pentakosta ya. Lalu dari John Wesley ini lahirlah gerakan Pentakosta di tahun 1901. Oke, itu sekedar sejarah. Nah, kaum Puritan ini ya, ada juga orang-orang lain yang ingin punya tanah dan memperbaiki kehidupan di tanah yang baru. Ya, jadi mereka berlayar dari Inggris ya, melintasi North Atlantic Ocean ya, Samudra Atlantik Utara selama hampir kira-kira 100 hari. Lalu mereka mendarat di Plymouth ya, Massachusetts ya. Nah, di situ dari bulan September hampir 4 bulan nyampe di Plymouth, dan mereka saat itu mengalami yang disebut sebagai severe winter ya, musim dingin yang begitu parah ya. Waktu Bapak Ibu mungkin ada yang pernah ke Eropa ya, mungkin masih -5, -10 ya. Tapi kalau di zaman sekarang kita sudah diperlengkapi dengan berbagai perlengkapan attire ya. Attire itu outfit luar untuk supaya tidak dingin. Tetapi zaman dulu semua terbatas. Ya mungkin juga minusnya bukan -5 ya, di Amerika mungkin bisa sampai -20 dan lebih gitu ya. Nah, bagaimana mereka ini yang sudah berlayar sampai hampir 100 hari mendarat, mereka membangun desa kecil di sana. Lalu karena musim dingin, sebagian tidak tinggal di desa, sebagian juga tinggal di kapal. Dan selama musim winter itu,
mereka bertahan terhadap kedinginan. Lalu kedua, mereka mengalami penyakit kulit, ya, karena sanitasinya tidak bersih mungkin ya. Jadi dan di kapal itu selama 4 bulan. Lalu hal yang ketiga apa? Wabah penyakit menular. Bapak Ibu, setelah mereka melewati musim winter yang begitu ganas, dari 102 penumpang tinggal 44. Bayangkan, ya, 57% meninggal. Ya. Lalu setelah selesai musim dingin, mereka dibantu oleh orang-orang Indian, penduduk asli Amerika itu, ya, mereka dibantu bagaimana caranya bercocok tanam, nanam jagung. Kedua, mereka diajarin bagaimana itu getah pohon maple, ya. Getah pohon maple ini disadap, lalu diproses sampai jadi maple syrup. Nah, maple syrup ini bagi orang zaman itu menjadi sumber gula, ya. Kalau sini gula ya dari tebu, kalau orang sana dari maple, pohon maple, ya. Lalu mereka diajarin mancing, diajarin ini loh pohon ini beracun, pohon ini tidak beracun, ya. Karena di Amerika beda dengan Inggris, ya. Lalu mereka mulai menanam, ya, setelah musim winter itu. Lalu setahun kemudian mereka diberkati Tuhan dan melakukan dengan ini ya, harvest ya, dengan panen yang berhasil, dan mereka mengadakan the first Thanksgiving. Ya, di bulan November tahun 1621. Jadi sekarang ini udah 401 tahun, 4 abad kemudian, ya. Waktu itu gubernurnya, ya, namanya William Bradford itu mengundang orang-orang Indian yang baik hati itu, lalu mereka merayakan bersama-sama Thanksgiving, the first Thanksgiving. Nah, Bapak Ibu perhatikan, saat mereka merayakan the first Thanksgiving, apa yang ada di benak mereka? Saat mereka bersyukur akan panen yang berhasil, saat mereka bersyukur mereka dari 44 ini bisa bertahan sampai merayakan Thanksgiving yang pertama. Apa yang mereka pikir? Mereka mungkin merenungkan saat mereka bersyukur, ya, suami saya udah gak ada, ya, mati karena wabah. Istri saya udah gak ada, anak saya udah gak ada. Oh, saya sekarang udah jadi yatim piatu. Oh, my best friend juga mati. Di tengah-tengah apa yang mereka derita, apa yang mereka kehilangan, mereka bersyukur. Mereka bersyukur sebab Tuhan baik. Mereka bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Mereka percaya akan kedaulatan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan. Itulah yang menjadi perayaan pertama dari Thanksgiving. Jadi apa yang menjadi pergumulan kita? Serahkan pada Tuhan. Karena Dia berdaulat. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang di benak mereka? Mereka tidak tahu. 4 abad kemudian Amerika menjadi negara yang terbesar ketiga di dunia. Ya, the third most populous country in the world. Indonesia nomor berapa? Nomor 4. 240 juta, Amerika 330-an juta. Ya, pertama China, lalu India. Ya. Dan menjadi negara yang besar, yang kuat, negara yang maju dan banyak menjadi berperan di dunia. Ya. 44 orang ini tidak tahu apa yang terjadi. Begitu juga hidup kita. Kita tidak tahu apa yang Tuhan sediakan bagi hidup kita di masa depan. Ya. Tuhan menjanjikan masa depan yang gilang gemilang. Rencana yang damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Ya. Karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengucap syukur. Baik, kita lihat sama-sama ayatnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, kalau kita teliti ya, ini kalau kita orang awam melihat teks ini, ayat-ayat ini, itu berhentinya di titik
bersukacitalah senantiasa titik, tetaplah berdoa titik, lalu mengucap syukur. Jadi seolah-olah ada 3 hal yang berbeda. Jadi bersukacita itu sendiri, berdoa itu sendiri, lalu mengucap syukur sendiri. Tidak. Ya. Kalau kita meneliti teks aslinya di dalam bahasa Yunani, itu adalah satu kesatuan. Ya. Threefold, triplets, ya. Dan ini adalah menggunakan bahasa yang disebut sebagai staccato imperatif, ya. Saya akan jelaskan kemudian. Nah, di dalam teks aslinya itu adalah satu kesatuan, sehingga di dalam terjemahan bahasa Inggris banyak menggunakan koma, ya. Rejoice always, koma. Pray continually, koma. Give thanks in all circumstances. Maksudnya apa? Ini adalah kesatuan akan kehidupan doa anak-anak Tuhan. Ya. Dan kenapa disebutnya sepertinya ada 3 padahal 1? Ya. Ini adalah gaya bahasa yang disebut sebagai staccato imperatif. Ya. Kalau kita lihat, ini menggunakan tensesnya present imperatif aktif. Artinya ini adalah kata perintah yang diperintahkan kepada orang-orang di Tesalonika yang bentuknya present, artinya apa? Terus menerus harus dilakukan. Ya, bukan perintahnya sekarang lalu besok sudah tidak perlu lagi. Ini harus perintah yang terus menerus harus dilakukan untuk rejoice always, bersukacita senantiasa, berdoa tanpa henti dan mengucap syukur dalam segala hal sebagai satu kesatuan. Dan kenapa disebut staccato? Staccato ini di dalam literatur, di dalam sastra, ini mengartikan sebagai penekanan. Juga clarity, memberikan kejelasan. Kejelasan apa? Bahwa di dalam kehidupan doa, tidak terlepas dari bersukacita senantiasa. Di dalam doa, tidak boleh terlepas dari mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kalau kita berkata, saya rajin berdoa, berapa lama? 2-3 jam. Tetapi kalau ketemu orang di dalam komsel, di kantor, ketemu tetangga, mukanya selalu ketekuk 7 kayak pepaya panjang gitu ya. Itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Kalau kita berkata, saya rajin berdoa, saya berdoa terus menerus. Itu ditampilkan di dalam sukacita raut wajahmu setiap hari. Ya, dan saat kita berdoa, dan saat kita berkata, saya berdoa setiap hari, saya berdoa terus menerus, itu juga harus diekspresikan di dalam ucapan syukurmu, dalam segala hal, dalam susah, dalam penderitaan, dalam penggumulan, baik dalam kesuksesan, dalam keterpurukan, ucapan syukur ini tidak berhenti. Amin. Nah, kita mau belajar satu-satu apa yang disebut sebagai bersukacita senantiasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, latar belakang dari 1 Tesalonika, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang mengalami aniaya. Ya. Jemaat di Tesalonika ini bukanlah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang mereka karena pemberitaan Paulus. Jadi Paulus ini pendiri dari jemaat Tesalonika. Mereka bertobat, terima Tuhan Yesus, dan mereka meninggalkan berhala-berhala mereka. Lalu karena mereka menjadi pengikut Kristus, mereka bukan saja dianiaya dari orang-orang yang penganut agama sebelumnya, tetapi juga mereka dianiaya sama orang-orang Yahudi di kota Tesalonika karena mereka mengikut Yesus. Saat itu orang-orang Yahudi begitu membenci kekristenan karena menganggap itu sebagai bidat. Bidatnya Yahudi, agama Yahudi. Karena itu mereka mengalami penganiayaan. Dan itu yang ditulis jelas di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6. Ya. Dan kamu, ya, orang-orang Tesalonika, telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat di sini. Jemaat Tesalonika bersukacita bukan karena kondisi luar. Kondisi luar pastinya tidak membuat mereka bersukacita. Ya, mereka di dalam penderitaan, penindasan yang berat. Tetapi sukacita itu bukanlah eksternal. Sukacita itu karena internal. Internal apa?
mereka menerima firman. Mereka menerima Injil keselamatan dan itulah sumber sukacita mereka. Hal yang kedua, Paulus juga menerima penganiayaan tetapi dia bersukacita. Tetapi Paulus sukacitanya karena apa? Ya, di dalam pasal 3 ayat 9 dikatakan, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Paulus bersukacita bukan karena situasi. Dia dianiaya. Ya. Menurut buku-buku dikatakan bahwa Paulus itu saking dianiaya di Tesalonika sampai-sampai gereja mengirim dia keluar. Jadi Paulus harus mengungsi dari Tesalonika, dia ke Korintus, dari Korintus dia menulis surat Tesalonika dan dikirim oleh Timotius. Bayangkan, pendiri gerejanya harus mengungsi. Karena apa? Karena dianiaya. Tetapi Paulus tidak menggunakan alasan penganiayaan itu untuk dia berhenti bersukacita. Dia justru menggunakan situasi itu sebagai rasa syukurnya. Karena apa? Banyak jiwa-jiwa boleh bertobat karena Injil Kristus. Dan itu menjadi dasar sukacita dari Paulus. Jadi kita bisa melihat bagaimana jemaat bersukacita karena mereka menerima keselamatan dari Injil Kristus. Dan bagaimana Paulus bersukacita karena dia melihat karya Allah, orang-orang boleh bertobat. Itulah yang harus menjadi dasar sukacita. Ya. Lalu kedua, ya tadi saya bilang ada triplets ya. Jadi 3 yang menjadi satu kesatuan. Bersukacita senantiasa. Lalu kedua, tetaplah berdoa. Ya, Inggrisnya adalah unceasingly pray. Berdoa tidak putus-putus. Ya. Bapak Ibu, sukacita itu perhatikan ya. Sukacita itu tidak terlepas dari doa yang tidak putus-putus. Jadi kalau kita berkata ya, saya bersukacita tapi gak berdoa. Nonsense. Jalan satu-satunya untuk beroleh sukacita adalah unceasingly pray. Justru saat kita berdoa terus-menerus, berdoa menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala situasi hidup kita kepada Tuhan. Dan saat kita menang di dalam ruang doa itu, kita keluar dari ruang doa dengan sukacita. Ya, ada film Bapak Ibu pernah dengar ya, nonton ya, film War Room. Ya, bagaimana seorang pendoa, dia mendoakan tetangganya yang sedang mengalami masalah yang pelik. Dan di dalam doa itu, di dalam ruang doa itu yang dia dedikasikan untuk berdoa, ada kemenangan. Ya. Dan Tuhan membuat situasi yang sulit, situasi yang kacau. Ya. Kalau di dalam bahasa Alkitabnya itu tohu wafohu. Ya. Di dalam Kejadian, kacau balau. Tetapi Tuhan hadir dan membuat segalanya shalom. Dari tohu wafohu, kacau balau, Tuhan menjadikan segalanya shalom, penuh damai sejahtera dan sukacita. Jadi tidak ada sukacita yang tidak keluar dari ruang doa. Ya. Harus berdoa. Keluar dari ruang doa, timbullah sukacita. Karena Tuhan yang beracara. Tuhan yang mengubah ya ratapanku menjadi tari-tarian. Seperti itu, ya. Nah, mungkin kita berkata, berarti sepanjang hari berdoa, bukan ya? Kalau sepanjang hari berdoa berarti kita nggak kerja, ya. Seperti orang ortodoks, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke Israel, ya. Itu ada kaum ortodoks ultra, ya, ultra ortodoks. Itu mereka tidak kerja, benar-benar nggak kerja. Negara bayarin mereka. Karena apa? Karena negara menganggap mereka ini berdoa ini bekerja, ya, berdoa untuk negaranya. Jadi mereka ini yang kalau ke sana ya baju hitam pakai topi terus ininya jambangnya panjang kriwer-kriwer, itu kerjanya hanya berdoa dan mereka digaji pemerintah karena mereka berdoa, ya. Tetapi ya kita ini berdoa dalam arti apa? Unceasingly pray adalah sikap doa setiap saat, ya. Jadi jangan kita berdoa hanya berpikir bahwa doa itu hanya di ruang doa. Tidak.
sepanjang hari. Bapak Ibu, ya seorang tokoh kebangunan rohani, penginjil yang dikenal dengan kesembuhan ilahi, itu Smith Wigglesworth, mungkin Bapak Ibu udah sangat-sangat kenal ya. Dia berkata gini, I never pray more than 30 minutes, but I never let 30 minutes go by without praying. Saya tidak pernah berdoa lebih dari 30 menit, tetapi saya tidak pernah melewati 30 menit tanpa doa. Ya mungkin di antara kita di sini nggak ada yang seperti Smith Wigglesworth. Tapi maksudnya apa? Setiap saat di dalam keseharian kita berdoa. Saya berdoa banyak berdoa di mobil. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh. Anda tidak perlu berpikir, berdoa saja. Karena kita berdoa bahasa roh, berdoa dengan hati kita, dengan roh kita. Ya, akal budi kita nggak ikut. Jadi tetaplah nyetir. Ya, dan sambil kita berdoa bahasa roh. Ya, waktu kita kerja di kantor juga kita bisa berdoa bahasa roh. Ya, waktu ibu-ibu masak, ya, ketimbang mulutnya ikut nyanyi TikTok, ya, kita berdoa, ya, berbahasa roh sambil kita mikirin apa nih untuk masakan untuk suami tercinta, untuk anak-anak tercinta dan segala macam. Banyak kesempatan di dalam keseharian kita bisa berdoa. Dan jangan kita memiliki sikap, ya, bahwa Allah ada jauh di sana dan kita di sini. Jangan. Allah itu dekat di hati kita. Ya. Christ in you, the hope of glory. Lalu ayat yang lain berkata apa? Tidak tahukah kamu bahwa engkau, tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Ya. Jadi Allah itu is a prayer away. Allah itu adalah sejauh doa. Ya. Kita berdoa, itulah sumber kemenangan kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, teorinya bagus sekali ya, berdoa, bersukacita. Ya. Bapak Ibu, saya mau cerita. Dulu saya ada problem dengan kantor ya. Waktu itu saya dapat beasiswa dari pemerintah Finland, lalu dapat beasiswa ke sana, lalu kantor mengikat kontrak ya. Nah, sepulangnya dari Finland, di dalam kontrak itu ada klausul mengenai kenaikan promosi ya, promosi jabatan. Nah, tetapi promosi yang dijanjikan tidak datang-datang. Akhirnya saya kesel ya, ini 25 tahun yang lalu saya masih ya mungkin penuh gelora anak muda ya, akhirnya berhenti ya sudah saya berhenti. Jadi perusahaan mempermasalahkan ya, jadi saya dipanggil polisi ya. Bayangkan anak muda tidak pernah berurusan dengan hal-hal hukum, tiba-tiba didatengin polisi dikasih surat panggilan. Ya, saya tidak berbicara mengenai siapa salah siapa benar ya. Mungkin saya banyak salahnya karena terlalu emosi. Saya tidak bahas yang itu. Nah, saya cuma bahas ini. Dipanggil dikasih surat panggilan pertama, tiba-tiba 3 hari kemudian datang lagi. Panggilan kedua. Jadi mau gak mau saya harus datang. Karena begitu panggilan ketiga datang, saya dijemput paksa. Betul ya? Nah, jadi di situ hati gundah gulana bagaimana ini ya, itu sukacita bisa dibilang hilang ya, tidur juga keringat dingin keluar ya. Itu begitu momok yang menakutkan, benar-benar shock terapi. Nah, saat itu saya berpikir saya harus datang pada Tuhan, berdoa segera ya. Dan waktu itu saya suka nyanyi lagu ya. Mungkin Bapak Ibu ingat dulu album-albumnya Frankie Siombing, itu ada lagu-lagu di situ ya. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Terus ada lagu lagi ya, di album yang sama, tenanglah jiwaku dalam gitu ya. Nah, itu saya nyanyikan, saya pujian penyembahan. Apakah cuma sekali? Tidak, berhari-hari terus menerus saya bertekun dalam doa, penyerahan, pujian, penyembahan, sampai waktunya tiba-tiba kegalauan itu hilang. Ya, tiba-tiba Tuhan menggantikan dengan ketenangan, kedamaian. Ya, persis seperti ayat Alkitab, Tuhan menggantikan duka cita dengan sukacita. Saat itu saya menghadapi panggilan polisi dengan tenang. Tidak ada stres lagi ya.
saya hadapi datang sekali, 2 kali, ketiga kali akhirnya keluar SP3. Ya, SP3 bukan karena nyogok, bukan. Polisinya bilang ini bukan delik aduan, ya, maksudnya bukan karena kamu nyolong, bukan karena kamu membocorkan rahasia perusahaan, bukan melanggar ini itu, tetapi ini hanya ketidakpuasan, ya, seperti itu. Akhirnya diberhentikan. Intinya apa? Intinya apapun yang kita alami datang pada Tuhan. Ya. Biarkan Tuhan beracara, biarkan Tuhan yang mengambil alih dan kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada kita. Seperti firman Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia sebab Dia yang memelihara kamu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah mengucap syukur. Tadi bersukacita senantiasa, berdoa senantiasa, ya, tanpa putus-putus. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi. Alasannya satu, Roma 8 ayat 28. Ya, ini ayat hafalan ya, tetapi saya lebih hafal dengan lagunya Don Moon. All things work together for the good of those who love you. Kita mengucap syukur dasarnya satu. Ya, karena kita tahu Allah berdaulat di dalam hidup kita. Kita mengucap syukur karena kita tahu segala sesuatu Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Percayakan segala sesuatu kepada Tuhan, ya, dan bersyukur padanya akan kedaulatannya. Tuhan beracara dalam hidup kita, ya. Nah, justru orang-orang yang tidak mengucap syukur, yang selalu grumble, ya, selalu berkeluh kesah, hati-hati. Justru itu adalah simptom atau tanda-tanda orang yang tidak mengenal Allah. Jadi berhenti mengeluh, start mengucap syukur. Ya, di Roma 1 ayat 21 berkata demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi mengucap syukur adalah ciri dari seorang anak Tuhan. Ciri dari setiap anak-anak Tuhan yang mempercayakan hidupnya, percaya kepada Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas hidupnya. Mengucap syukur. Ya. Bapak Ibu, waktu tahun 86 atau 87 ya, Abah Love pernah ngundang penyanyi namanya Bobby Michaels. Nah, mungkin ada yang pernah datang ya. Dulu juga pernah ngundang Sheila Walsh ya. Nah, waktu itu saya beli albumnya, itu ada satu lagu yang bagus sekali yang mengena dalam hati saya. Yaitu apa? Lagu ini, My Redeemer is Faithful and True. Syairnya kira-kira gini ya. As I look back on this road I've traveled, I've seen so many times He carried me through. And there is one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. Saya terjemahkan. Saat aku melihat jalan yang telah aku lalui ke belakang, aku melihat ke belakang, aku melihat betapa Tuhan begitu sering Dia menggendong aku saat-saat aku tidak mampu berjalan. Dan saat aku melihat jalan ke belakang, satu hal yang aku pelajari, bahwa penebusku adalah setia dan benar. Bapak Ibu, ayah saya, ya, kami ditinggal papa saat saya umur 13. Ya. 6 orang. 6 orang anak mama saya, seorang ibu rumah tangga yang tidak punya skill. Skill maksudnya kerja, ya. Kerja kantoran. Yang hanya tahu jahit, masak. Dan dengan jahit masak itu dia berusaha membiayai dengan sekuat tenaga anak-anaknya yang 6 ini. 6-6-nya jadi sarjana. Hartanya enggak banyak. Ya. Dan saat saya melihat bagaimana saya bergumul untuk sekolah, kuliah. Karena kita tahu ya, pendidikan penting. Tanpa pendidikan masa depan bisa jadi buram, ya.
Saya bergumul, Tuhan tolong saya masuk Trisakti. Uangnya cuma ada 3 juta, ya seperti itu yang koko saya janjikan. Ya. Jadi kakak saya SMA dia langsung masuk kerja. Tetapi saya masuk teknik jadi harus cari nggak bisa kerja kantor ya. Waktu masuk Trisakti ya itu saya berdoa akhirnya Tuhan kabulkan ya masuk 3 juta ranking 3 ya susah ya ranking 1 paling 1-2 orang ranking 2 paling 3-5 orang ranking 3 mungkin agak banyak sisanya ranking 4 ranking 5 ya. Saya oleh anugerah Tuhan masuk. Bapak Ibu dari rumah ke kampus majority ya, sering kali saya jalan kaki 45 menit ya. Pulang pergi berapa? 1,5 jam. Saat teman-teman saya makan siang saya cuma bawa lunchbox isinya kadang cuma nasi putih, tempe, telur sama sawi ya. Kadang saya harus mojok soalnya malu ya. Pernah saya ikut, yuk makan yuk boleh dah. Ya, saya punya nasi putih, ya. Terus teman-teman pesan, ya ke pinggiran situ, warung pinggiran, pesan sesukanya gitu ya. Saya pas giliran saya, waduh gila saya. Bapaknya nanya, pesan apa? Tempe. Terus udah diketawa, ya begitu susahnya. Dan pas saat dosen bertanya, ya siapa yang mau ini fotokopi itu bisnis saya ya, saya langsung grab ya, itu ya dulu-duluan. Ya, karena dari situ saya cuanin ya. Ya, rata-rata 17,5 perak dulu tahun 90 per lembar. Saya cari yang 15 perak, 12,5 perak. Nah, selisihnya itu menjadi uang saku saya selama sebulan, kadang 2 bulan, ya. Begitu beratnya hidup, begitu prihatinnya, tapi saya mempercayakan hidup saya pada Tuhan. Ya. My Redeemer is faithful and true. Apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu? Serahkan pada Tuhan. Firman Tuhan sekali lagi saya tegaskan seperti yang tadi saya ceritakan. Di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kadang saya melihat ke belakang. Betapa jalan terjal yang harus saya tempuh. Tapi Allah yang saya sembah, Dia Allah yang setia. Ya, Bapak Ibu bisa lihat saya di sini nggak kekurangan, ya, cukup gemuk, ya, He's good, God is good, praise the Lord. Ya, nah, lalu kenapa kita harus bersyukur, ya, harus bersuka cita senantiasa, berdoa tanpa putus, mengucap syukur. Dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau saya paraphrase, saya ganti dengan kalimat yang sederhana. 1. You should be thankful. You should be grateful. Anda harus bersyukur karena Kristus Yesus. Karena itulah kita harus bersuka cita, berdoa senantiasa, mengucap syukur. Karena apa? Karena apa yang Allah telah kerjakan di dalam hidup kita. Ya, apa yang telah Yesus Kristus telah berikan di dalam hidup kita. Ya, kita harus tahu ini ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, God made him, ya, Allah telah menjadikan Yesus who had no sin, yang tidak berdosa, menjadi berdosa karena kita, ya. Sehingga di dalam Dia, di dalam Kristus, kita dapat menjadi orang-orang yang dibenarkan. Di dalam doktrin Kristen dikenal sebagai istilah imputasi, imputasi. Bukan amputasi ya, imputasi. Imputasi itu apa? Dosa kita diperhitungkan kepada Kristus, diberikan, ditimpakan pada Kristus. Dan kebenaran Kristus ditampakkan
diperhitungkan atau ditimpakan kepada kita. Inilah yang disebut imputasi atau doktrin pertukaran yang terjadi di kayu salib. Dan itulah yang menjadi dasar kita harus bersyukur. Sebab hidupmu yang tadinya adalah musuh Allah, sekarang diperdamaikan menjadi anak-anak Allah. Hidupmu yang tadinya di dalam gelap, Tuhan telah panggil keluar di dalam menjadi masuk di dalam terangnya yang ajaib. Itulah yang menjadi dasar kita bersuka cita senantiasa, berdoa tanpa henti, mengucap syukur atas segala hal. Mungkin kita bersuka cita karena kita boleh melayani, dipandang hebat, atau bersuka cita atas prestasi yang kita lakukan. Jangan. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Lukas 10 ayat 20, namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Itu yang menjadi dasar doa, kehidupan doa kita. Jangan berhenti bersuka cita. Jangan berhenti berdoa. Mengucap syukur dalam segala situasi. Apa yang kita pelajari, apa yang kita telah dengarkan dari tadi, itu sebenarnya termaktub ya di dalam lagu Give Thanks. Saya undang tim musik datang. Ya. Give thanks. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Sang Maha Kudus, bersyukur karena Dia telah memberikan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Firman Tuhan berkata, sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Allah, pada Dia, pada Kristus, tidak binasa, akan beroleh hidup yang kekal. Dan bukan saja keselamatan yang diberikan. Firman Tuhan berkata, aku datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan.